Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Maka sesungguhnya mengenal Allah itu adalah merupakan kewajiban kita. Karena itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka bagaimana tidak, dalam sebuah hadis kata Rasulullah, la yuqbalullahu al-ibadah hatta bima'rifatil ma'bud. Ya. Allah tidak akan pernah mau menerima ibadah kalaupun kamu beribadah, kata Allah. Kamu laksanakan salat wajib, ibadah wajib, dan kamu tambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah. Kamu banyak berzikir pagi, siang, dan malam. Semua ibadahmu itu tidak akan pernah kuterima sebelum kamu itu mengenal diriku. Maka sebelum kita kembali meninggalkan dunia yang fana ini, maka harap kita untuk lebih dahulu memenuhi amanah Allah, memenuhi dalil awaluddin ma'rifatullah itu, benar-benarlah kita ini mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bolehlah kita bermunajat kepada Allah sebelum kita mengenal Allah dengan sempurna pengenalan. Janganlah dulu kita meninggalkan dunia yang fana. Karena memang inilah alasan yang sangat mendasar ya buat kita, tujuan kehadiran kita di permukaan bumi Allah ini. Ketika Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah. Ibadah dalam makna ma'rifah kepada Allah. Artinya sebelum kita beribadah, kenalilah dulu Tuhan yang kita sembah. Di dalam surah Al-Isra ayat 72, Allah betul-betul mengingatkan kita, dan peringatan ini mesti kita respon. Wajib kita respon. Faman kana hajihi a'ma fahuwal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia tidak mengenal aku, kata Allah, maka ketika kita nanti meninggalkan dunia ini ke alam akhirat, maka di akhirat pun kamu tidak mengenal aku. Wa adallu sabila, dan kamu adalah golongan orang-orang yang tersesat. Makanya saya katakan tadi, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, ingatlah satu amanah yang Allah berikan kepada kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk bermakrifat kepada Allah? Sesungguhnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa untuk mengenal Allah. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita tidak melalui zatnya, tetapi Allah Ta'ala itu memperkenalkan dirinya kepada kita melalui sifat-sifat yang ia tajallikan, melalui sifat dirinya yang dia nampakkan pada diri kita. Dan keberadaan diri kita yang dinampakkan Allah diri kita itu sesungguhnya adalah diri Allah yang dia nampakkan, yang ia tajallikan. Maka sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika jasad Adam sempurna diciptakan Allah, dia punya kepala, dia punya kuping, punya mata, punya hidung,
punya mulut, tangan, kaki, ya, yang berasal dari tanah, belum mampu berbuat apapun. Dan itulah sesungguhnya keberadaan diri jasad kita. Ketika Allah sempurnakan penciptaan Adam dengan ditiupkannya ruh, Faiza sawaitu wa nafakhtu fi min ruh, ditiupkan ruh ke dalam jasad itu. Maka dengan jasad itu barulah berfungsi diri jasad ini. Maka yang perlu kita pahami adalah sesungguhnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu meliputi. Bagaimana memahami meliputi itu? Ketika ruh itu tadi ditiupkan ke jasad, maka diri itu pun bersifat hayat. Hiduplah jasad ini. Kalau begitu yang hidup si jasad atau si hayat? Dan hayat itu sendiri adalah ruh. Ketika melihat, yang melihat itu jemaah yang dimuliakan Allah bukan mata tapi si basar. Si basar itu adalah ruh. Yang berkata-kata ini bukan mulut, tapi si kalam yang bersumber kepada ruh. Ketika kita mengetahui, alim namanya, itu juga bersumber daripada ruh. Kemudian ketika kita berkehendak, berkuasa, itu adalah nyatanya ruh. Hanya tidak bisa dikatakan secara lafaz yang melihat, yang berkehendak itu ruh, tapi pada hakikatnya itulah dia. Maka pahami jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka yang ditiupkan itu, ya, yang dia sudah menjadi kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam, ini adalah perwujudan bahwa Allah itu nyata pada diri kita melalui sifat yang dia tazallikan, yang dia nampakkan. Maka ada dua pemahaman. Ya, yang pertama itu diartikan ruh. Yang kedua itulah diartikan dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sifat Allah yang dia tajallikan, dan itu juga adalah nur Muhammad. Itu ruh. Maka dalam prakteknya ketika kita beribadah kepada Allah, sadarlah kita jemaah dimuliakan oleh Allah, dan melalui sifat yang ditazalikan Allah itulah. Dan itu sudah menjadi diri hakikat kita, diri sejati kita. Maka talkinkan ini. Arti talkinkan itu, ya, ajarkan ini kepada diri kita 1 kali 24 jam. Lihat sifat Allah itu. Talkinkan. Alhamdulillah jemaah dimuliakan oleh Allah. Ketika kita bisa memahami, itulah tazalli nyatanya Allah pada diri kita. Dan 1 kali 24 jam itu kita talkinkan. Ya, kita ajarkan, kita pelajari, kita ambil paham. Ya. Dan ini wajib. Jangan waktu kita nanti mau meninggal dunia baru ditalkinkan, hanya sebatas lafaz la ilaha illallah,
Tapi bagi kita yang sudah taruh, yang sudah mengenal maksud saya, ya, diri Allah nyata pada diri kita ini, teruslah itu kita saksikan.